Mungkin kami apa dok? Apa? Ya, saya mau bertanya mengenai pertanyaan yang sudah lama ya. Sebentar lagi kan kita akan memperingati arwah orang beriman di dunia. Bagaimana menurut Anda? Oh iya, baik. Kalau itu penting ini, mana ya? Kita ke tempat duduk yang lain aja, ya. Baik, saya matikan dulu mobil saya ya. Iya. Terasa bagus di sini ya. Baik. Bagaimana tadi? Baik Romo, saya akan menanyakan seperti yang tadi sudah saya sampaikan Gimana? mengenai pertanyaan-pertanyaan umat memperingati arwah orang beriman yang akan dilaksanakan pada 2 November nanti. Bagaimana? Ya, bagaimana Romo mengenai peringatan arwah orang beriman tersebut? Dari pendapat Romo. Ya, baik. Memang kita sebagai orang beriman perlu memahami ajaran masyarakat kita bahwa ketika kita melakukan apa saja harus ada pendasarannya. Dalam hal ini melakukan doa untuk arwah orang beriman. Kita harus punya pendasaran. Nah, pendasarannya ini saya berusaha menjelaskan pelan-pelan, baik secara tradisional kemasyarakatan, berdasarkan kitab suci maupun berdasarkan ajaran gereja atau bahasa Indonesia magisterium. Berdasarkan ajaran masyarakat kita, sesungguhnya bukan hanya orang Katolik yang ingin memahami dasar-dasar untuk mendoakan arwah orang banyak. Dan sesungguhnya dalam masyarakat kita sudah ada jawaban. Dalam hal ini masyarakat Jawa itu punya konsep yang sangat bagus, manunggal kelawan sangkan paraning dumadi. Jadi bersatu dengan asal dan tujuan hidup manusia. Jadi manusia itu sadar bahwa ciptaan berasal dari Allah. Nah, berhubung berasal dari Allah, kita ini ciptaan yang berasal dari Allah, kita juga punya pilihan untuk bersatu dengan. Tadi saya katakan manunggal kelawan sangkan paraning. Nah, bagi orang Jawa, manunggal kelawan sangkan paraning itu baik ketika masih hidup di dunia ini maupun ketika nanti sudah. Gereja Katolik juga mengajarkan demikian. Gereja Katolik dalam hal ini kitab suci mengajarkannya. Santo Paulus dalam surat kepada jemaat di Roma dengan jelas mengatakan bahwa semua makhluk hidup merindukan anak-anak Allah itu bersatu kembali dengan Sang Pencipta. Maka kita harus menghayati itu dalam perjanjian baru. Sesungguhnya tidak ada perjanjian baru. Perjanjian lama juga mengajarkan demikian. Kitab Makabe atau lengkapnya kitab Yudas Makabe itu menjelaskan dengan bagus. Yudas Makabe seorang panglima perang, pasukannya banyak yang gugur, lalu dia mengumpulkan dana sebagai persembahan kepada Tuhan untuk memperingati para pahlawan yang telah gugur supaya arwahnya diterima oleh Tuhan. Ini ajaran gereja kita melalui kitab suci. Sedangkan ajaran gereja yang tertulis dalam Katekismus Gereja Katolik dijelaskan juga di situ melalui syahadat, yaitu pengakuan iman.
Tahu kamu syahadat itu tahu? Pengakuan iman. Nah, ya. Nah, dalam pengakuan iman itu jelas sekali kita mengungkapkan apa yang kita iman, bahwa Yesus Sang Putra datang ke dunia menjadi manusia. Lalu dia Bapa dan Bangkit. Ini catatan Bapa dan Bangkit. Ya. Maka kita sebagai orang Katolik nanti ketika wafat itu bersama Yesus, bangkit lagi bersama Yesus. Baptisan itu mengarahkan kita untuk mati bersama Yesus, lalu bangkit bersama Dia. Yang pertama. Lalu yang kedua, dalam syahadat juga di situ katakan bahwa ada pengampunan dosa dan kebangkitan orang mati. Mengapa gereja Katolik kok mengajarkan ini? Karena gereja Katolik sama dengan yang diajarkan masyarakat pada umumnya, mengusahakan persatuan dengan Allah itu dalam dua dimensi, baik dimensi dunia maupun surga. Ketika ada di dunia, kita selalu berusaha untuk bersatu dengan Tuhan. Aktivitas harian hidup kita harus selalu kita laksanakan dalam persatuan dengan aktivitas itu kita lakukan dalam arah dalam kita. Nah, setelah perjalanan kita di dunia ini selesai, kita mati pun diharapkan juga bersatu dengan Allah. Justru dalam kematian kita persatuan itu menjadi sempurna. Ketika kita masih di dunia, persatuan kita itu belum sempurna. Kenapa? Karena kita masih digandoli oleh keduniaan. Tetapi ketika sudah meninggal, raga kita mati, jiwa kita hidup bersatu dengan. Nah, persatuan ini tidak begitu saja, tidak. Kenapa? Kamu tahu? Kenapa persatuan itu tidak terjadi langsung begitu ya? Tahu nggak? Saya kurang tahu. Mungkin kalau mau perlu menjelaskan. Kalau saya ya, orang meninggal itu karena kita manusia kan ada dosa, artinya masih ada api penyucian. Betul. Nah, baik, itu saya jelaskan. Ya, bicara soal pencucian berarti ada jiwa-jiwa yang di dalam. Itulah yang diakui juga oleh gereja, bahwa gereja itu sesungguhnya anggotanya terdiri dari 3 golongan. Gereja itu anggotanya terdiri dari 3 golongan. Yang pertama, anggota yang masih berziarah di dunia ini. Ya, kita ini masih berziarah di dunia ini. Ini anggota gereja. Lalu saudara-saudara kita yang ada di alam pencucian, mereka itu juga anggota gereja. Mereka itulah yang butuh doa-doa kita supaya segera dibebaskan Tuhan dari api pencucian. Setelah dibebaskan dari api pencucian, jiwa saudara dari kita anggota gereja itu akan mulia. Itulah disebut orang-orang kudus. Itu juga anggota. Nah, orang-orang kudus itu yang kita rayakan pada tanggal 1 November. Jadi 1 November kita merayakan semua orang kudus, baik yang sudah diakui gereja di kanonisasi itu maupun yang belum diakui oleh. Sedangkan tanggal 2 kita merayakan arwah semua orang gereja, termasuk saudara kita yang masih ada di gereja. Mereka saudara kita, mereka membutuhkan doa kita supaya bisa bersatu dengan Tuhan asal dan tujuan hidup kita. Yang tadi saya katakan, sangkan paling itu. Baik, jadi konsepnya itu kita didasari oleh tradisi kultural, terus ajaran gereja dan kitab suci.
atau istilahnya secara alkitabiah. Selain itu yang kita doakan itu anggota gereja ada 3 ya Romo tadi. Ada umat yang masih berziarah seperti kita ini, lalu umat yang ini gereja itu anggotanya terdiri dari 3 kelompok. Kita yang masih berziarah di dunia ini, lalu saudara dari kita yang sudah meninggal tapi masih berada di api penyucian, dan juga saudara-saudara kita yang sudah mulia, sudah menikmati berbahagia kekal bersama dengan Allah. baik, sehingga kita mendoakan supaya yang masih berada di api pencucian ini menjadi kudus dan bisa bersatu dengan Tuhan kudus. Ya. Iya Romo. Selanjutnya, apakah ini merupakan suatu kewajiban Romo bagi semua umat untuk merayakan arwah orang beriman ini di gereja? Ikatan yang bersifat hakiki, bukan kewajiban tapi ikatan yang bersifat hakiki. Saudara-saudari kita yang sudah meninggal itu ada dalam hati kita, mereka sangat kita cintai. Karena kita sangat mencintai mereka, maka kita mengharapkan mereka hidup bahagia dalam kemuliaan surga. Dan dia sudah tidak bisa berdoa sendiri, maka kita yang mencintai mereka punya dorongan untuk mendoa. Apakah kewajiban? Bisa dikatakan kewajiban, tetapi lebih merupakan dorongan hati kita supaya saudara-saudari yang kita cinta yang ada dalam hidup itu segera dibebaskan bersama dengan yang dan nanti ketika kita meninggal, saudara-saudara, anak cucu kita yang mencintai kita juga akan mendoakan kita juga, gitu. Jadi berkelanjutan. Kelanjutan, doakan secara turun-temurun gitu ya. Sehingga memperingati arwah orang benar ini dan mendoakannya merupakan hubungan yang hakiki yang secara terus-menerus yang harus dilakukan ya orang. Iya, betul. Nah, tetapi jangan lupa kita tidak sekedar mendoakan di gereja, namun sebagai ungkapan cinta kasih kita pada mereka, kita juga layak untuk mengunjungi tempat peristirahatan, yaitu di pemakaman, dibersihkan. Untuk ungkapan cinta kasih kita membawa bunga. Itu ungkapan cinta. Apa kewajiban? Bukan, itu ungkapan hati kita yang sangat mencintai saudara kita yang ada. Jadi kalau misalnya kan kita kalau di budaya Jawa ya kan tadi berhubungan dengan budaya kultural Jawa. Jadi apakah umat itu tidak apa-apa seperti mungkin budaya Jawa seperti malam Jumat Legi atau malam Jumat Kliwon saat mengunjungi atau berziarah ke makam itu tentu saja boleh ya diikuti oleh umat Katolik. Yang menjadi patokan bukan hari yang dipilih, tapi dorongan hati untuk mengunjungi tempat peristirahatan saudara yang kita cintai. Harinya terserah milihnya. Kalau orang Jawa biasanya milih geblake, ya, hari di mana saudara kita yang kita cintai itu pas meninggal, itu yang dipilih. Bukan Jumat Kliwon atau hari biasanya. Misalnya pas meninggalnya Rabu Legi, biasanya berkunjung ke makam. Ini secara kultural. Itu dorongan hati untuk mengungkapkan cinta kasih kita kepada saudara-saudara yang kita mengunjungi dan berdoa supaya dia yang kita cintai yang sudah meninggal segera bersatu dengan Tuhan, dibebaskan dari api. Jadi untuk umat Katolik ini boleh ya maksudnya kapan saja mengunjungi makam, mendoakan sebagai ungkapan rasa cinta dan untuk mengasihi saudara yang masih berada di api pencucian. Betul. Kira-kira sudah paham? Sudah Romo, ya. Sudah menjawab rasa penasaran saya dan tentunya umat-umat yang banyak menanyakan
nanti besok tanggal 2 November itu. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Romo. Informasinya ini sangat informatif sekali. Kami mengetahui dasar-dasar mengenai peringatan arwah orang beriman yang ada di gereja Katolik. Terima kasih banyak Romo. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Jadi ini sebelum kamu meninggalkan tempat ini, yang penting untuk dipahami juga untuk seluruh umat, apa yang diajarkan itu kita pahami, supaya dengan pemahaman yang benar kita bisa menghayatinya dengan baik, sehingga kita tidak menjadi salah ketika melakukan olah kesalehan daripada. Saya rasa itu tidak salah dalam melakukan olah kesalahan. Kadang-kadang ada yang salah tapi keliru masalahnya. Tidak salah dalam melakukan olah kesalahan. Saya rasa itu. Lain kali kalau sebenarnya ada pertanyaan kami bisa jawab. Akan saya tanyakan lagi mengenai pertanyaan lain yang berhubungan dengan tradisi dan dasar-dasar pada gereja Katolik. Baik, Romo, jawabannya sudah luar biasa sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan umat saya sebagai pewawancara. Jadi dalam memperingati arwah orang beriman yang akan kita laksanakan, kita harus dari hati juga ya Romo, sebagai dorongan cinta kasih kita terhadap saudara kita yang sedang berada di penjuru. Baik, demikian wawancara kita Romo. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang baru lagi Romo. Oke, bisa. Demikian penjelasan oleh Romo Nyoto Basuki perihal kebiasaan umat Katolik mendoakan arwah orang beriman yang dilaksanakan setiap tanggal 2 November dan hari-hari yang ditentukan oleh umat.